Anda tahu kan, kalau kita lihat sebuah cetak biru atau denah arsitektur gitu, biasanya ada ekspektasi akan sebuah kepastian. Betul. Anda lihat garis-garis di kertasnya, dan Anda tahu persis, oke, temboknya bakal berdiri di sini, terus pintunya di situ. Iya, sifatnya tuh sangat statis. Sesuatu yang dirancang buat dibangun satu kali, terus ya udah selesai. Bangunannya berdiri, dan cetak birunya masuk laci kan? Nggak dipakai lagi. Persis. Tapi coba bayangkan kalau Anda melangkah ke dalam dunia geopolitik dan sejarah kuno, lalu tiba-tiba cetak biru itu hidup. Hidup gimana maksudnya? Maksudnya gini, gimana kalau teks-teks kuno yang usianya udah ribuan tahun, yang biasanya cuma kita anggap sebagai panduan moral atau spiritual aja, sebenarnya adalah sebuah rancangan geopolitik yang masih aktif. Wah, sebuah naskah kuno yang secara harfiah masih dimainkan di papan catur dunia sampai detik ini gitu. Benar banget. Dan kalau itu benar, wah itu bakal meruntuhkan hampir semua asumsi dasar kita tentang gimana sejarah dunia ini bekerja. Jujur aja, itu wilayah yang sangat provokatif sih. Makanya, mari kita mulai eksplorasi mendalam kita hari ini. Kita bakal membedah tumpukan catatan dari sebuah seri perkuliahan sejarah alternatif. Salurannya bernama Predictive History ya? Iya, Predictive History. Dan kita bakal fokus pada satu presentasi spesifik dari dosen ini, tajuknya Secret History nomor 19, Dawn of the Jews. Oke, jadi misi kita hari ini apa nih? Misi kita adalah memahami lensa radikal yang dipakai oleh sang dosen waktu dia melihat masa lalu, terus gimana dia menggunakan teks kuno serta pola kekaisaran untuk memprediksi geopolitik modern. Termasuk klaim dasarnya yang lumayan kontroversial itu ya, bahwa kekaisaran Amerika pada akhirnya bakal didepak dari Timur Tengah. Benar, dan digantikan oleh tatanan yang dia sebut sebagai Pax Judaica. Tapi sebelum kita masuk ke mesin teorinya, ada satu aturan dasar yang penting banget buat Anda yang lagi mendengarkan. Ya, ini harus diperjelas di awal. Materi presentasi yang kita bahas ini menyentuh klaim sejarah, politik, dan agama yang sangat sensitif terkait sejarah Israel, Yahudi, dan pastinya konflik Timur Tengah. Betul sekali. Jadi posisi kita di sini murni mengambil peran sebagai analis. Kita cuma membongkar mesin dari teori ini buat ngelihat gimana sih roda giginya berputar. Kita sama sekali nggak memihak, nggak mendukung, dan nggak menghakimi kubu manapun, baik kiri maupun kanan. Fokus kita murni menguraikan argumen dari sumber aslinya. Sepakat. Jadi kita benar-benar netral ya. Nah, mari kita mulai dari fondasinya. Sebelum sumber ini bicara soal Timur Tengah kuno, dia memperkenalkan sebuah kacamata baru yang dia sebut sejarah prediktif. Ya, menurut dia, sejarah itu bukan rentetan kejadian acak. Kalau Anda tahu rumusnya, Anda bisa memprediksi langkah selanjutnya. Dan rumusnya ini dibangun di atas 3 pilar utama, kan? Betul. Pilar pertama yang dia perkenalkan itu konsep elite overproduction atau overproduksi elit. Oke, sebentar. Overproduksi elit ini mekanismenya gimana? Kok bisa memicu masalah? Gini, konsep ini melihat bahwa konflik besar dalam sejarah, kayak perang atau revolusi, itu seringkali bukan pertempuran antar negara yang didorong oleh ideologi. Jadi bukan karena beda ideologi gitu? Bukan. Sebenarnya itu adalah efek samping dari konflik internal di dalam negara itu sendiri. Bayangin sebuah kerajaan yang lagi damai dan makmur banget. Oke, kerajaan makmur. Karena makmur, keluarga bangsawan ini beranak pinak. Anak-anak mereka hidup enak dan pastinya menuntut posisi kekuasaan dong. Tapi masalahnya, jumlah kursi menteri atau jenderal itu kan terbatas. Jadi supply elitnya kebanyakan, tapi demand kursinya dikit. Persis. Tiba-tiba Anda punya 100 bangsawan muda yang lapar kekuasaan, tapi kursinya cuma ada 5. Kalau dibiarin, mereka bakal saling bunuh dan meruntuhkan kerajaan dari dalam. Terus apa yang dilakuin rajanya buat nyegah itu? Rajanya nyari musuh di luar. Dia menciptakan perang baru supaya bangsawan-bangsawan muda ini punya proyek, punya tanah jajahan baru buat dikuasai. Wah, jadi perang luar negeri itu pada dasarnya cuma katup pelepas tekanan politik internal aja ya? Benar banget. Nah, itu bawa kita ke pilar kedua dari teori sang dosen, yaitu game theory atau teori permainan. Kayaknya saya tahu arahnya kemana nih. Ya, sumber ini berasumsi bahwa dalam geopolitik, loyalitas itu ilusi. Tokoh-tokoh sejarah itu murni digerakkan oleh insting bertahan hidup dan akumulasi kekuasaan semata. Agak mirip dinamika di Game of Thrones ya. Moralitas itu nomor 2, yang penting bisa bertahan hidup dan menang. Terus pilar ketiganya apa?
Pilar ketiganya itu eskatologi agama. Eskatologi itu yang bahas soal akhir zaman kan? Betul. Pemahaman atau doktrin tentang bagaimana dunia ini bakal berakhir menurut suatu kelompok. Sang dosen berpendapat bahwa teks suci yang memuat eskatologi ini sebenarnya berfungsi sebagai cetak biru bawah sadar. Cetak biru buat strategi masa depan suatu bangsa? Ya, kalau Anda tahu bagaimana sebuah bangsa meyakini dunia ini akan berakhir, Anda bisa memprediksi kemana mereka akan melangkah hari ini. Oke, jadi 3 pilar ini overproduksi elit, kepentingan murni, dan eskatologi dipakai sama sumber kita buat membongkar satu mitos besar tentang peperangan. Saya suka banget bagian presentasi yang ini. Yang soal The Art of War itu ya? Iya. Dia mengklaim bahwa buku-buku strategi legendaris kayak The Art of War, karya Sun Tzu, atau bahkan catur Tiongkok kuno, itu sebenarnya omong kosong kalau Anda benar-benar mau menaklukkan dunia. Nah, dia menyebutnya sebagai bentuk peperangan yang diatur atau ritualistik. Karena elit militer zaman dulu, baik di Tiongkok kuno atau Eropa abad pertengahan, sering banget saling menikah antar keluarga lintas negara. Mereka punya kepentingan bisnis bareng. Betul. Jadi perang buat mereka itu tujuannya bukan buat memusnahkan lawan, tapi sekedar ngatur ulang keseimbangan kekuasaan internal tanpa merusak sistem secara keseluruhan. Waktu baca bagian ini, analogi yang langsung muncul di kepala saya tuh gulat profesional. Kayak acara WWE di TV gitu loh. Oh, yang udah ada naskahnya itu? Iya, para pegulat ini kan saling banting, kelihatannya brutal banget, berdarah-darah. Tapi sebenarnya mereka tahu kapan harus jatuh, dan tujuan utamanya ya ngejaga rating supaya bos mereka tetap kaya. Ring gulatnya nggak boleh sampai hancur ya? Benar. The Art of War itu ibarat buku panduan cara bergulat dengan elegan di dalam ring itu, supaya bosnya senang. Analogi yang pas banget sih. Tapi, sumber kita mencatat, kekaisaran yang sesungguhnya itu baru lahir ketika tiba-tiba ada petarung jalanan yang masuk ke ring gulat itu tanpa naskah. Petarung yang mengabaikan wasit, mukul pakai kursi sungguhan, dan ngebakar ringnya sekalian. Tepat. Itulah yang disebut perang total. Dan ini dipraktikkan oleh penakluk sejati kayak dinasti Qin, Sargon dari Akkadia, atau Romawi awal. Mereka ini biasanya orang luar kan? Atau militer kelas bawah? Iya, mereka membuang semua aturan main elit lama. Nggak peduli sama garis keturunan, mereka menaikkan pangkat jenderal murni berdasarkan kemampuan membunuh. Meritokrasi absolut. Betul, dan mereka nggak ragu ngancurin ibu kota lawan sampai rata dengan tanah. Bahkan mencuri emas dari kuil-kuil suci yang dulunya dianggap tabu banget buat disentuh. Jadi, gulat ritualistik digantikan sama kehancuran total. Nah, dengan kacamata petarung jalanan inilah, kita diajak geser fokus ke Timur Tengah kuno. Karena disinilah dosennya mulai ngaitin teori kekaisaran ini sama asal-usul bangsa Yahudi. Untuk ngelihat hubungannya, kita harus perhatiin geografi wilayah Levan, atau Syam, yang sekarang mencakup wilayah Israel, Palestina, Lebanon, dan Suriah. Kenapa tanah ini diperebutkan banget pada masa itu? Bukan semata-mata karena nilai spiritualnya saat itu sih, tapi lebih ke logistik. Levant itu satu-satunya jembatan darat yang menghubungkan peradaban di Mesopotamia dengan Mesir. Dan Mesir pada masa itu adalah lumbung kekayaannya dunia. Persis. Siapapun yang menguasai jalan tol Levant ini, dia yang pegang kunci menuju kekayaan Mesir. Masalahnya, jalan Thor ini dihuni oleh orang-orang Israel kuno yang reputasinya lumayan keras kepala dan terus-menerus berontak terhadap kekaisaran manapun yang coba mungut pajak di sana. Asyur sempat nyoba nundukin mereka pakai kebrutalan tapi gagal. Sampai akhirnya, kekaisaran Babilonia kehabisan kesabaran. Nah, Babilonia nerapin perang total yang tadi kita bahas itu kan? Mereka menghancurkan Yerusalem, membakar bait suci, dan nyulik seluruh kelas elit Israel dibawa ke Babilonia. Peristiwa yang kita kenal sebagai eksil Babilonia. Dan menurut sumber ini, pada titik itulah identitas bangsa Israel kuno secara efektif hancur berantakan. Tapi roda kekaisaran kan berputar terus. Babilonia kemudian ditaklukkan oleh kekaisaran Persia di bawah pimpinan Koresh Agung atau Cyrus the Great. Dan disinilah terjadi momen sejarah yang sangat monumental. Koresh Agung tiba-tiba ngeluarin dekrit. Dia membebaskan orang-orang buangan ini, bahkan ngasih mereka dana buat kembali ke Yerusalem membangun bait suci mereka lagi. Tunggu sebentar. Kalau kita baca di teks Alkitab, narasinya kan sangat indah ya. Tuhan menggerakkan hati Koresh Agung buat ngembaliin umatnya. Iya, narasi religiusnya begitu.
Tapi kalau kita pakai lensa geopolitik sang dosen yang dingin tadi, kenapa seorang kaisar Persia yang sangat rasional mau repot-repot membiayai kelompok buangan ini? Buat disuruh balik ke provinsi yang dari dulu paling suka berontak pula. Apa untungnya buat Persia? Untungnya adalah stabilitas yang direkayasa. Ini murni strategi divide and rule, pecah belah dan kuasai. Ingat, Kores butuh akses yang aman ke Mesir. Jalan tol tadi. Betul. Kalau dia ngebiarin penduduk lokal Levan yang masih tersisa di sana buat bersatu dan ngebangun kekuatan, mereka bisa jadi ancaman buat Persia. Jadi, solusinya apa? Persia nyiptain sebuah entitas proksi. Entitas proksi. Iya, mereka ngirim kelompok buangan tadi kembali ke Levan sebagai tim manajemen baru. Tim ini dikasih otoritas, tapi diisolasi dari masyarakat lokal. Dan operasionalnya sepenuhnya bergantung pada dana kekaisaran. Disinilah semuanya jadi sangat menarik buat saya. Jadi, alih-alih nyoba ngendaliin wilayah pemberontak pakai militer yang mahal, Persia pada dasarnya nempatin tim manajemen proksi dari luar. Bener, dan karena tim proksi ini datang dari luar, mereka pasti dibenci sama penduduk lokal dong, sehingga mereka ini nggak punya pilihan logis selain setia 100% sama kantor pusat di Persia supaya bisa tetap hidup. Mekanismenya memang sengaja didesain begitu. Persia pengen selalu ada konflik tingkat rendah di wilayah itu. Selama proksi ini dikepung sama musuh lokal, mereka nggak bakal berani ngelawan Persia. Masuk akal, tapi ada syaratnya. Supaya strategi proksi ini nggak runtuh, Persia butuh kelompok ini punya kohesi internal yang luar biasa kuat, tapi juga benar-benar tertutup dari dunia luar. Wah, jelas. Kalau nggak gitu, lambat laun tim proksi ini bakal nikah sama penduduk lokal, berasimilasi, terus berbalik melawan Persia lagi. Nah, di titik inilah sumber kita menarik garis batas yang sangat tebal antara entitas Israel kuno yang dulu dengan lahirnya identitas Yahudi versi baru. Pokok kuncinya ada dua, Nehemia dan Ezra. Iya, dosennya pakai catatan sejarah dari kitab Nehemia dan Ezra ya. Diceritain waktu kelompok buangan ini mulai ngebangun bait suci kedua, orang-orang Israel lokal yang nggak pernah diasingkan datang nawarin bantuan. Mereka ngerasa masih menyembah Tuhan yang sama. Secara logika agama, harusnya ini momen persatuan yang bagus kan? Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Nehemia nolak mentah-mentah bantuan mereka dan ngecap penduduk lokal ini najis. Sekali lagi, kalau dari sudut pandang agama murni, ini kerasa kaku banget. Tapi kalau dari kacamata manajemen proksinya Persia, Ini masuk akal banget. Aturan dasarnya, jangan biarkan karyawan Anda membaur dengan pesaing lokal. bener banget. Dan penolakan ini nggak berhenti di situ aja. Nehemia nerapin kebijakan pemurnian yang super radikal. Dia memaksa pria-pria di kelompoknya buat menceraikan istri-istri mereka yang berasal dari suku asing. Wah, demi menjaga kemurnian darah ya? Iya, itu nyiptain batas biologis dan sosial yang nggak bisa ditembus. Terus, dia juga memberlakukan aturan hari Sabat yang sangat ketat. Dilarang keras interaksi bisnis sama orang luar di hari istirahat. Nah, yang paling bikin saya takjub itu rekayasa ekonominya. Nehemia melarang keras penarikan bunga pinjaman antar sesama mereka. Iya, nggak boleh ada bunga untuk sesama orang Yahudi. Gimana mekanismenya ini bisa memperkuat mereka sebagai proksi Persia? Itu sebenarnya langkah pertahanan yang brilian banget. Di dunia kuno, hutang dengan bunga itu seringkali ujungnya perbudakan. Dengan ngelarang bunga pinjaman di dalam komunitas, Nehemia nyiptain jaring pengaman sosial yang luar biasa kokoh. Oh, jadi kalau ada anggota komunitas yang bangkrut, dia nggak bakal jadi budak orang luar? Tepat, komunitasnya sendiri yang bakal ngasih pinjaman tanpa bunga, supaya dia bisa bangkit lagi. Ini bikin uangnya muter terus di dalam, menciptakan ketahanan ekonomi yang kebal dari tekanan kelompok lokal di sekitarnya. Kalau boleh saya kasih perumpamaan, ini tuh kayak pembaruan perangkat lunak besar-besaran. Israel versi 1.0 itu ibarat program open source. Open source gimana tuh? Mereka gampang membaur, sinkretis sama dewa-dewa asing, dan ujung-ujungnya rentan kena hack sama kebiasaan lokal. Terus Persia datang bawa Ezra dan Nehemia, dan merilis Yahudi versi 2.0. Yahudi versi 2.0 yang arsitekturnya closed source. Bener banget. Sistem ekonominya sirkular, anti-krisis, ekosistem sosialnya tertutup, dan yang paling penting, memori masa lalunya bisa diunduh langsung dari satu buku. Disinilah Ezra ngambil peran, kan? Peran Ezra ini sangat sentral. Sumber kita menyebut Ezra sebagai tokoh intelektual yang ngumpulin berbagai dokumen lisan dan tulisan yang tadinya berserakan, terus menyuntingnya jadi satu narasi sejarah yang padu. Yang sekarang kita kenal sebagai Alkitab Ibrani. Betul. Dengan jadiin teks dini sebagai memori kolektif permanen, identitas kelompok ini nggak lagi bergantung pada apakah mereka menguasai sebidang tanah atau enggak. Mereka bisa bawa tanah air mereka di dalam saku kemana aja.
Iya, ini adalah penemuan identitas yang memungkinkan mereka bertahan ribuan tahun walaupun terus-terusan ada di pengasingan. Gila, revolusioner banget. Tapi Anda yang mendengarkan harus tahu, ini bukan cuma soal kelas sejarah kuno. Sumber kita mengklaim bahwa buku panduan Kekaisaran Persia ini nggak mati. Strategi proksi tertutup ini dimainkan lagi di era modern. Iya, sang dosen melompat dari surat Raja Persia Artihasta langsung ke Kekaisaran Inggris di awal abad ke-20. Spesifiknya soal deklarasi Balfour tahun 1917. Di mana Kekaisaran Inggris menyatakan dukungan resmi buat pembentukan negara Yahudi di Palestina. Dan lagi-lagi, sumber kita melihat ini murni dari kacamata geopolitik imperialis. Tapi tunggu, bukannya di tahun 1917 itu Inggris juga punya lobi politik domestik yang kuat? Ada simpati keagamaan juga kan dari para penganut Kristen Zionis di parlemen mereka? Memang ada. Apa sumber ini benar-benar mengabaikan faktor moral atau agama itu dan nganggap ini murni taktik kekaisaran doang? Menurut dosen ini, simpati moral itu mungkin cuma retorika aja. Mesin penggerak utamanya tetap peta logistik. Bagi Kekaisaran Inggris, terusan Suez di Mesir itu urat nadi menuju India. Dan India itu kan permata kekaisarannya Inggris. Persis. Jadi Inggris butuh penyangga keamanan yang loyal di dekat Suez. Mereka cuma ngulang buku panduannya Persia. Dukung pembentukan entitas di Levant, pastikan mereka dikelilingi populasi lokal yang memusuhi mereka. Supaya entitas baru ini akan selalu bergantung pada senjata dan perlindungan dari London. Sebuah proksi modern. Betul. Dan hari ini, tongkat estafet pelindung kekaisaran itu dipegang sama Amerika Serikat. Amerika yang mensubsidi militer mereka demi menjaga kepentingan strategis AS di Timur Tengah. Oke, sebelum sang dosen ngeluarin prediksi masa depannya, dia kan sangat berhati-hati dalam membedah terminologi ya. Dia bilang konflik hari ini sering disalahpahami karena orang bingung sama istilahnya. Ya, dia membagi 3 hal yang sangat berbeda. Ini penting banget. Pertama, ada Israelites atau orang Israel kuno. Ini orang-orang dari zaman Raja Daud yang secara entitas geopolitik udah nggak ada ya. Betul, udah nggak ada. Kedua, Jews atau orang Yahudi. Ini merujuk pada komunitas agama dan diaspora di seluruh dunia. Dosen ini menekankan bahwa banyak penganut Yahudi ortodoks yang justru sangat menentang Zionisme dan keberadaan negara modern itu karena alasan teologis. Oh, menarik. Terus yang ketiga? Yang ketiga itu Israelis atau warga negara Israel modern. Ini adalah entitas politik. Semua tindakan militer atau diplomasi hari ini dilakukan oleh warga negara Israel, bukan merepresentasikan seluruh penganut agama Yahudi di dunia. Pemisahan istilah yang sangat krusial supaya kita nggak salah sasaran pas menganalisis. Nah, sekarang kita sampai di puncak presentasinya. Sang dosen membeberkan 3 prediksi besar. Ya, dia memprediksi akhir dari permainan catur ini dengan membaca Alkitab bukan sebagai teks agama, melainkan sebagai naskah geopolitik masa depan. Prediksi pertamanya lumayan bikin kaget, karena sangat harfiah. Pembangunan bait suci ketiga di Yerusalem. Mengingat betapa sentralnya penyelesaian bait suci kedua pada masa Nehemia untuk ngunci identitas mereka, sang dosen yakin banget Israel modern pada akhirnya bakal ngerasa harus membangun bait suci ketiga ini. Tapi logikanya gini, ngebangun bait suci di sana itu berarti mereka harus menyingkirkan atau bahkan menghancurkan Masjid Al-Aqsa kan? Iya, secara fisik lokasinya di situ. Itu kan situs tersuci ketiga buat umat Islam sedunia. Secara geopolitik, itu sama aja kayak bunuh diri massal, bakal memicu perang dunia. Kenapa ada negara rasional yang mau ngambil resiko segila itu? Disinilah pilar ketiga yang kita bahas di awal tadi, eskatologi, mengambil alih kemudi dari rasionalitas politik. Maksudnya dorongan teologisnya lebih kuat. Betul. Menurut sumber kita, dorongan teologis dalam naskah bawah sadar mereka menuntut penyelesaian spiritual tersebut. Bagi faksi-faksi religius radikal di sana, kemarahan dunia internasional atau sanksi PBB itu nggak ada artinya dibandingkan sama memenuhi mandat eskatologis. Oke, katakanlah itu benar-benar terjadi. Tapi ini kan memunculkan gesekan sama realitas internal Israel hari ini. Kota kayak Tel Aviv itu kan sangat sekuler, pusat startup, gaya hidupnya sangat liberal. Kosmopolitan banget lah ya. Gimana caranya kota sekuler kayak gitu mau tiba-tiba dikendalikan sama proyek pembangunan kuil kuno? Dan itulah yang memicu prediksi keduanya. Transformasi Israel dari negara yang relatif sekuler menjadi sebuah teokrasi absolut yang sepenuhnya dijalankan oleh hukum agama. Hah, gimana mekanismenya negara modern bisa mundur jadi teokrasi?
Karena memori sejarah yang udah diunduh tadi, yang kita bahas di bagian Ezra, dalam narasi sejarah mereka, alasan kenapa mereka dihancurkan oleh Babilonia dan Romawi, lalu diasingkan ribuan tahun, adalah karena mereka berbuat dosa dan mengabaikan kemurnian hukum Tuhan. Oh, jadi ada trauma historis yang mendalam. Sangat mengakar. Ketika krisis geopolitik memuncak, faksi-faksi religius ini bakal berargumen, kita nggak boleh kehilangan tanah ini lagi, dan satu-satunya cara mempertahankannya adalah dengan patuh total pada hukum Tuhan. Dan faksi sekulernya? Faksi sekulernya pada akhirnya bakal tersingkir atau terpaksa tunduk demi persatuan bertahan hidup. Masuk akal sih kalau dilihat dari kacamata psikologi massa. Lalu prediksi ketiga yang jadi klimaks dari semua ini. Pakar kita menyebutnya Pax Judaica. Sebuah perceraian geopolitik. Ya, sang dosen memprediksi bahwa Israel modern nggak akan mau selamanya bermain sebagai pion atau proksi di papan catur kekaisaran lain. Mereka belajar sejarah. Mereka sadar udah dimanfaatkan gitu ya. Mereka tahu persis gimana Persia, Inggris, dan sekarang Amerika menggunakan mereka. Pada titik tertentu, ketika Amerika Serikat mulai melemah secara internal akibat overproduksi elit tadi, Israel bakal melepaskan diri secara sepihak. Tapi logistik dari perceraian ini gimana? Ketergantungan ekonomi dan militer mereka ke Amerika itu kan luar biasa masif. Gimana ceritanya sebuah proksi mecat bosnya sendiri tanpa ikutan hancur? Menurut teori ini, mekanismenya bertahap. Mereka kan udah ngebangun kemandirian teknologi militer tingkat tinggi, bahkan punya senjata nuklir. Iya, teknologinya sangat maju. Begitu Amerika dinilai terlalu lemah atau nggak bisa diandalkan lagi akibat konflik internal AS sendiri, Israel bakal memanfaatkan kekosongan kekuasaan regional itu. Terus apa langkah mereka selanjutnya? Mereka akan ngambil langkah-langkah drastis dan sepihak buat membersihkan wilayah sekitarnya dari ancaman, tanpa peduli lagi sama lampu hijau dari Washington. Mereka pada dasarnya akan mendeklarasikan dominasi mutlak di Timur Tengah. Tanpa butuh payung pelindung dari barat lagi ya? Tepat. Itulah era supremasi Pax Judaica. Wow, jadi semua narasi diplomasi, resolusi PBB, negosiasi damai yang kita dengerin di berita tiap hari, dari kacamata dosen ini, itu semua cuma panggung sandiwara sementara. Cuma permukaan aja. Sementara di bawahnya lagi terjadi pergeseran tektonik geopolitik yang dimainkan pakai naskah berusia 2,5 milenium. Luar biasa. Itulah daya tarik terbesar dari kerangka sejarah prediktif ini. Anda nggak harus setuju sama kesimpulan teologisnya atau prediksi masa depannya. Tapi alat analisisnya itu tajam banget. Bikin kita mikir ulang semuanya ya. Teori ini memaksa kita ngelihat bahwa elit kekaisaran bakal selalu memproduksi konflik demi mempertahankan kekuasaan. Loyalitas negara cuma topeng, dan identitas suatu bangsa, sesakral apapun hari ini, seringkali lahir dari meja gambar taktik pecah belah dan kuasai masa lalu. Dan ini ngebawa saya ke satu pemikiran provokatif terakhir buat Anda yang mendengarkan hari ini. Coba renungkan ini. Apa tuh? Jika teori dari sumber ini benar, bahwa kekaisaran kuno mampu merekayasa dan menanamkan sebuah identitas nasional yang sangat tangguh, lengkap dengan ekonomi tertutup dan memori sejarahnya, semata-mata buat dijadiin manajer cabang demi ngamarin rute perdagangan mereka. Coba lihat peta dunia hari ini. Identitas modern bangsa mana lagi di dunia ini yang diam-diam lahir dari strategi pecah belah kekaisaran yang kini udah tiada, tapi sampai detik ini masih mati-matian kita anggap sebagai identitas yang murni dan alami. Pertanyaan yang lumayan bikin merinding sih itu. Pastinya. Nah, terima kasih sudah menemani kami membongkar mesin sejarah hari ini. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam berikutnya.